terlatih untuk melihat barang-barang kecil. Nah, jadi ketika dokumen itu dikeluarkan oleh dekan, saya langsung melihat kepada dua artefak. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, sidang perdana Dr. Tifa banyak dikomentari netizen ya guys. Salah satunya soal pernyataannya yang menyebut bahwa ya walaupun dia ngomongnya sambil gelagapan gitu ya, dia bilang memiliki mata dewa. Dia bilang seperti itu guys. Nah, hal ini memicu beragam reaksi netizen ya. Jadi tidak sedikit warganet yang justru menilai pernyataan tersebut terdengar over pede. Dan banyak juga yang berkomentar bahwa di balik pernyataan-pernyataan yang terdengar percaya diri itu ada raut wajah dan gestur dari Dr. Tifa yang terlihat tegang saat menjalani persidangan. Ada yang menyindir bahwa selama ini ucapannya terdengar meyakinkan ya, tetapi ketika masuk ruang sidang, nada bicaranya itu berbeda. Terlihat dari ketika dia bicara yang agak gelagapan itu guys. Kita dengarkan ya bagaimana komentar netizen melihat momen Dr. Tifa yang bilang katanya punya mata dewa. Luar biasa. Kita lihat videonya, ini dia. Kita lihat sebentar suasana di PN Jakarta Timur teman-teman. Tapi suasana persidangan itu kita pernah menyaksikan ketika di sidang CLS Solo yang dimana dia mengaku memiliki mata dewa. Wow, mata dewa dari TV ya. Sekedar ucapan, sekedar mengetes loyalitas. Itu pernyataan dia di Rakyat Bersuara, saya ingat waktu itu ya. Tapi ini kita lihat ya bagaimana dia mengaku memiliki mata dewa tapi pas di tes hakim nggak ada. Kacau ini dia. Karena itu mata saya itu sangat terlatih untuk melihat barang-barang kecil. Nah, jadi ketika dokumen itu dikeluarkan oleh dekan, saya langsung melihat kepada dua artefak di situ. Apa yang bisa saudara sampaikan menurut kalian saudara perihal bukti P9 yang kami perlihatkan kepada ahli? Baik, izin di scroll slide. Saya ingin menunjukkan hal yang menarik pada ijazah P9 ini yang mulia. Apa mata dewa yang paling akhir. Coba lihat. Tadi kelihatan Ada ijazah. Dia bilang halaman terakhir ada gambar ijazah. kecil dia bisa lihat. Ada, harusnya ada gambar ijazah ini. Baik, yang mulia, nggak ada ya? Saya mungkin menunjukkan ke depan saja yang mulia ya. Karena nggak ada ya mas? Pak. Ada ya? Yang terakhir ada tadi kita kasih yang tidak ada Di sini ada. Katanya mata dewa ini. Saya nggak tahu mau bilang apa. Aduh, tiba. Ya, jadi itu bayangan saya kira-kira sebentar ya terkait yang namanya ya mata dewa itu yang depan hakim. Bagaimana dia ya mau ngibul hakim lagi kali. Harusnya diserahkan kepada tersangka, bukan terdakwa ya, tersangka pada waktu sebelum menjadi terdakwa itu harusnya sudah selesai. Halo guys, kalian sudah lihat nggak video yang barusan akustik tadi? Terus kalian sudah nonton nggak sidang perdana Tifa hari ini di pengadilan yang di Jakarta itu? Nonton nggak kalian guys sidang perdana Tifa hari ini? Oke. Pasti kalian nonton. Jadi guys ya, ini aku mau menceritakan nih dengan serius. Tolong disimak dengan tenang, dengan santai. Serius aja simaknya. Karena aku juga ingin menyampaikannya, menjelaskannya dengan serius. Jadi jangan teman-teman terbawa suasana dengan apa yang aku sampaikan. Jadi begini guys. Jadi sidang hari ini guys, setelah saya menyimak tadi ya live-nya ya. Jadi setelah
dibacakan begitu begini kan dari penggugat, terus yang si tergugat kan, terus ada hakim bicara memberikan solusi begitu begini, dan ujung-ujungnya Tipa setelah berkoordinasi kepada beberapa lewer-lewernya atau tim alpukatnya yang ada di situ, akhirnya kata Tipa dia tetap melawan, katanya melawan di persidangan ini, ya kan, tetap melawan, artinya dia tidak mau restoratif justice kan begitu. Jadi Tipa melawan, terus ada lagi kemudian setelah itu tim lewer-lewernya itu atau bersama tim alpukatnya yang ada di situ ternyata dengan syarat meminta berita acara, terus minta bukti-bukti yang diserahkan ke kejaksaan itu diserahkan juga ke mereka, kan bego. Jadi kata mereka, karena kami diberikan cuma sedikit aja katanya. Kalau yang kami lihat kemarin katanya, kata Al-Katarak itu lah, siapa yang tim alpukatnya atau lewernya itu yang pakai kacamata itu. Karena yang saya lihat kemarin itu 1,5 meter katanya tingginya, buktinya itu katanya dari tergugat penggugat diserahkan ke kejaksaan. Kenapa kami cuma diberikan segini aja katanya? Itu kata si Al-Katarak yang tim alpukatnya atau lewernya si Tipa. Jadi dia minta berita acara dari penggugat dan juga beserta daftar dan bukti-bukti dari penggugat, anggap aja Bapak Jokowi dan kuasa hukumnya, diserahkan kepada mereka sepenuhnya gitu, sekomplit-komplitnya, kan bego. Karena katanya kalau kami tidak mempunyai bukti yang diserahkan dari penggugat ke kejaksaan, artinya kami tidak bisa melawan katanya. Berarti simpelnya, berarti yang selama ini koar-koar kata Tipa katanya memiliki sekian ratus bukti dan sebagainya, ternyata mereka tidak punya bukti, guys. Jadi Tipa mengatakan kepada hakim tetap melakukan perlawanan, sementara tim alpukatnya bersama lewer-lewernya itu katanya kami tidak mungkin bisa melakukan perlawanan kalau tidak berita acara dan bukti-bukti segera daftarnya yang diserahkan ke kejaksaan dari penggugat itu tidak diserahkan juga ke kami sekomplitnya. Jadi bagaimana kami melakukan perlawanan? Jadi mereka ini benar-benar bego. Rupanya mereka ini tidak mempunyai bukti gitu loh. Ini kan jelas sidang adu data. Terus kata Tipa protes, berarti ini didakwakan katanya karena lisan saya. Lah, memang gara-gara lisannya Tipa itulah yang ibaratkan tuh sering menyabarkan, mengatakan Jokowi tidak pernah kuliah, begitu begini, ijazahnya palsu, kan memang dari lisan. Masa Tipa tidak ada mengatakan cuma Jadi intinya teman-temannya, jadi Tipa dengan lewer-lewernya itu dan tim alpukatnya itu ternyata tidak mempunyai bukti. Makanya katanya kalau kami tidak diberikan bukti, berita acara dan diserahkan barang bukti yang diajukan ke kejaksaan, kami tidak mungkin bisa melakukan perlawanan, kan bego. Pantesan Tipa katanya, kalau bisa jangan sampai disidangkan, karena kalau disidangkan ini bikin malu negara Indonesia. Coy, pantasan dia tidak punya bukti rupanya. Bego. Itulah tadi yang aku simak sidang perdana Tipa hari ini. Aduh, kacau memang. Jadi ya memang mereka ini memang bego-bego sebenarnya. Udah itu aja ya, dadah. Coba ya Allah, ini jangan sampai sidang, saya bilang. Malu negara kita. Kenapa Tipa? Kenapa kok nggak harus sampai ke persidangan? Ya harus sampai ke persidangan lah. Ini udah akhirnya Tipa. Kok enak kali kok bilang malu nanti negara.
kau yang malu. Nggak ada urusannya sama negara. Perbuatan kau kok sangkut pautkan dengan negara. Ya harus sampai ke persidangan lah. Kau pertanggungjawabkan itu. Udah kau fitnah orang, kau hina orang, kau rendahkan orang. Kok bisa pula kau nggak mempertanggungjawabkan semua perbuatan kau itu? Ya haruslah, harus sampai di persidangan. Tanggal 2 Juli kan, hari Kamis. Harus sampai di persidangan. Kami akan kawal terus persidangan kau itu, Tifa ya. Enak kali kau. Udah kau membuat gaduh dengan penelitian kau yang tak apa-apa itu. Tiba-tiba kau bilang pula, ini saya maunya nggak sampai ke persidangan. Tak kucing sama kau. Penipu kayak kau pula mau dipercaya. Kau dulu sibuk kali. Saya udah berkirim surat nih ke Trump, ke Putin, ke PBB. Mana? Sekarang kau bawa-bawa pula sama Pak Prabowo. Muncung kau itu Tifa, muncung penipu, mulut-mulut orang penipu. Ini sekarang kan, kau rasakan lah ya kan. Inilah yang dipuji-puji pejuang kebenaran. Bayar hutang pun kau gak sanggup, kau tipu kan kau sampai hampir lebih dari 1,5 miliar. Kau rasakan lah kan, apartemen kau disita kan. Kau rasakan. Bertahun-tahun kau tipu kawan kau. Untung pintar kawan kau. Segera dilaporkannya kau kan. Sampailah putusan sidang kan. Apartemen kau disita. Kalau enggak, dia pun tahu deh nih. Kalau sampai dibiarkan terus, kau bakal masuk penjara bertahun-tahun. Loncong duitnya. Cepat dia, sigap dia laporkannya kau. Kau rasakan lah kan. Itulah. Masih juga kau mau melawan orang baik. Penipu kayak kau. Kau nggak ada masalah kau kan bakal tinggal gratis tuh di Hotel Prodeo. Anak kau gimana? Itulah ngaku-ngaku ini siapa yang bertanya ini? Siapa yang membayar makan setiap ini? Saya yang bayar makan, saya bohirnya. Saya kan menulis buku. Kenapa nggak kau bayar dulu utang kau daripada kau bayar ini nih relawan-relawan kan nih nenek-nenek ini makan sampai berjuta-juta, tapi kau lupa dengan kewajiban kau yang paling utama. Padahal kata si Repli, udah ada uangnya 100 berapa juta itu ke kau. Belum lagi tuh dari yang yang orang yang di Amerika itu. Apa istilahnya itu yang orang Indonesia tinggal di luar negeri itu. Nah itulah pokoknya yang tinggal di Amerika itu ngasih berapa ratus juta ke kau itu untuk nulis buku itu. Belum lagi kau kuasai penjualan buku itu sampai si Rismon tuh nggak dapat bagian dari penjualan buku kan itu. Kau yang menguasai kan penjualan buku itu. Kenapa nggak kau dahulukan tuh kewajiban kau sama kawan kau itu? Udah lebih dari 10 tahun nggak kau bayar kewajiban kau sama kawan kau itu. Kawan kau sendiri rela kau tipu. Apalagi nih emak-emak yang nggak tahu apa-apa ini. Yang tahunya sekali demo dapat berapa kata si Rismon? Jangankan 150.000 pun mau orang ini. Kalau untuk disuruh demo, makan gratis. Makannya lahap. Kau yang bayar kau bilang. Para penipu dipercayai. Kan rasakan lah ini ya. Kan tengok lah ini orang-orang yang bilang pahlawan, pejuang kebenaran. Nih, kan lihat nih. Ini pejuang kebenaran nih. Kan lihat ini, pejuang kebenaran yang kan elu-elukan sebagai pahlawan. Nih, kan lihat. Yang satu zolim sama supirnya, yang satu zolim sama kawannya. Orang kayak gini lah nih, kan puji-puji, kan elu-elukan. Penipu ini kan elu-elukan. Nah, kan rasakan lah nih. Kita tinggal duduk manis saja lihat kau di sidang nanti, Tifa. 2 hari lagi udah gak sabar aku lihat kau di sidang nanti. Nanti dulu kami gak akan rame, biarkan aja pengunjung kau ini kan relawan kan akan terbagi 2 nih. Satu sidang si Panci, setengah ke sidang kau nanti. Berapa banyak relawan kan ini? Kami duduk manis saja. Kami baru akan hadir ketika Pak Jokowi sebagai saksi korban. Kami akan memberi kekuatan kepada orang yang kami cintai. Jangan takut Pak Jokowi. Ada relawan Bapak yang tetap akan menjaga Bapak, mengawal kasus Bapak sampai nih Pak penipu-penipu ini dapat ganjarannya. Jangan pernah main-main kan sama hukum di Indonesia. Nanti ketika akan dinyatakan bersalah, kan bilang apa? Hakim termul. Semualah termul di mata kalian. Kalau
nggak mendukung kalian. Nih si Gofur nih, apa nanti akan disampaikan dia? Mungkin belejetin Pak Jokowi. Hah, cuman kalian itu kupret. Negara Eropa pun dihadapinya. Apalagi cuman kalian, stek tai ini. Saya selalu Pak Jokowi, sudah kembali ke rumah, sudah kembali ke Kutai Utara Pak. Jaga kesehatannya Pak. Kami selalu mencintai Bapak. I love you Pak Jokowi. Oke guys, jadi seperti itu komentar-komentar dari netizen yang melihat persidangan Dr. Tifa yang memang sampai detik ini masih saja percaya diri ya, luar biasa memang. Dan bagaimana guys menurut kalian, apakah pernyataan seperti itu menunjukkan rasa percaya diri atau justru terlihat panik? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!